Pergerakan gold hari ini kita bahas yuk. Jadi kenapa pagi ini dia sudah langsung bergerak naik? Karena hari sebelumnya dia sudah melakukan akumulasi, manipulasi, distribusinya belum. Jadi bisa dipastikan bahwa distribusinya akan terjadi di pagi hari Asia. Nah, untuk pada saat dia naik, kemudian dia menciptakan candle kecil begini. Ini kita langsung turun time frame 5 menit. Kita tunggu terjadinya manipulasi ke bawah, bearish. Atau bisa juga manipulasi bullish. Karena kadang-kadang dia bukan, nggak harus pullback. Dia bisa aja akumulasi time frame 1 jam untuk lanjut naik. Nah, di time frame 5 menit, kita harus urutkan market strukturnya. Jadi, pembentukan high dan low itu kita cari manipulasinya. Ini kayak begini, dia menciptakan lower high dibandingkan low di sebelah kiri dari titik tertinggi terakhir. Ya, dibayang-bayang nih, titik tertinggi terakhir adalah yang ini. Lihat sebelah kirinya ada low yang di purge, jadi dia nggak di break ke bawah, nggak di sweep, tapi dia gagal break atau false break. Setelah itu, di mana awal mula gerakan yang menyebabkan false break terhadap low di sebelah kiri ini? Adalah dari sini. Karena lihat, dari yang kita udah marking nih, awal kita marking, itu kan harga selalu menciptakan higher low. Higher high, higher low, di sini ada keanehan, dia higher high, higher low, lower high, tapi masih higher low. Terus mulai lagi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Tiba-tiba di sini lower low, lower high, higher low, ada aneh lagi di sini higher low, lower high, kemudian lower low lagi. Jadi awal berubah arahnya itu di sini nih. Nah, high ini kemudian gagal di break atau false break up. Konfirmasi candlenya di sini. Ya, inilah manipulasi kita. Jadi kita sudah mendapatkan manipulasi kita di sini. Judas swing-nya, konfirmasi harga mau turun berupa dominant breakdown, menciptakan change in state of delivery terhadap candle hijau ini. Ini nanti kalau udah jago itu udah nggak usah marking begini lagi. Kita entry sell di penutupan candle konfirmasi dengan stop loss di atas. Nah, udah turun harganya. Ini lumayan gerakan turunnya. Kalau kita nggak mungkin sih nangkep ujung ke ujung, tapi nggak apa-apa, ini cuma buat lihat aja dia. Mungkin kita bisa nangkep sampai sini nih. Karena untuk dia berbalik naik, dia juga membutuhkan suatu manipulasi kan. Jadi harga turun, menciptakan low ini kemudian naik, kita jangan close di atas ini. Tunggu harga mengambil low yang tercipta ini, yang terakhir sebelum dia mulai naik. Nah, di sini kemudian terjadi lagi manipulasi. Ini berapa tuh? 160 pips turun lumayan. Di sini kemudian kita urutkan lagi higher, lower high, higher low. Ini mana yang lebih tinggi? Sebentar. Higher high, higher low, lower high, lower low, higher high. Ini manipulasi nih. Ya, manipulasi untuk turun. Kemudian dia menciptakan lower low lagi. Jadi ini ada dua manipulasi. Yang pertama ini dia menciptakan lower
high, lower low, tiba-tiba higher high. Jadi ini manipulasi bearish. Time frame 5 menit. Manipulasinya yang mana? Manipulasinya adalah yang ini. Nah, itu manipulasi bearish adalah manipulasi yang pertama. Yang kedua adalah gini. Ini kan dia dalam menciptakan kenaikan dari tadinya turun, dia menciptakan lower high, higher low, higher high, higher low. Kemudian tiba-tiba saja dia turun, mengambil low ini di bawah, menciptakan lower low. Nah, ini manipulasi lagi, bullish. Konfirmasi candlenya yang ini. Jadi kita bisa entry di penutupan konfirmasi candle, stop loss di bawah. Entry apa? Entry buy lah. Gitu. Nah ini tapi ingat di time frame 5 menit. Jadi targetnya disesuaikan dengan time frame 5 menit. Low hanging fruitnya di sini. Nah ini dapatnya berapa kita nih? Lumayan 107 pips. Kalau ukur risk rewardnya ini 1/3.8 R. Nggak jelek. Nah ini kemudian berubah menjadi bearish manipulation karena harga gagal breakdown, ya, which is a bullish manipulation pada saat harga turun ditambahin di sini, tapi di atas dia gagal break. Dan awal gerakan yang sweep atau purge low ini, mengambil likuiditas di bawah ini adalah kan di sini high-nya. High ini gagal di break up, yang ini berubah jadi bearish. Jadi kita bisa sell di konfirmasi candle ini. Ini jarak entry stop loss-nya 34,9, 35 pips lah. Targetnya kemana? Harusnya sih targetnya ke sini. Cuma ini belum mencapai target, ya sabar aja. Targetnya ke bawah sini harusnya. Dan ini kalau benar kena target kita dapat 110 pips.